Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin summa. Wa li umri innahu muta'alliqun ardan bid-din walakin la binafsihi bal biwasitati dunya fa inna ad-dunya mazra'atul akhirati wa la yatimmu ad-dinu illa bid-dunya wal mulku wad-dinu tau'amani wad-dinu aslun was-sultanu harisun ila akhir. Demi umurku, kata Imam Ghazali, sesungguhnya urusan kekuasaan itu pun terkait dengan agama. Tetapi tidak dengan sendirinya, melainkan melalui kehidupan dunia. Jadi jamaah gini, dunia akhirat, dunia akhirat, dunia akhirat. Lantas kita memahami selama ini tinggalkan dunia, pergi ke akhirat. Gak bisa juga begitu. Sebab orang mau sampai ke akhirat mesti melalui dunia. Nah, di akhirat semua tak ada. Semua yang kita lakukan di dunia ini, di akhirat tak ada. Jemaah. Sama sekali tak ada. Coba, apa yang kita lakukan di dunia? Di akhirat tak ada. Jemaah. Di antaranya terkait dengan kekuasaan. Di akhirat mana ada lagi presiden, mana ada lagi, kata kalau secara sejarah Islam, khalifah, sultan, seterusnya tak ada. Jemaah. Semua tak ada. Nah, kalau cara Indonesia, presiden, perdana menteri, sampailah yang terendah. Kalau cara kita di kota Medan ini, yang terendah, kepala lingkungan. Kalau bangsa kabupaten dia, kepala dusun. Tak ada, semua tak ada. Tapi apakah dengan begitu, dia tidak terhubung dengan agama? Innahu muta'alliqun aydan bid-din. Dia terkait juga dengan agama, tapi la binafsihi, bukan dengan dirinya sendiri. Bal biwasitid dunia, dengan perantaraan kehidupan dunia ini. Sebab dunia ini adalah mazra'atul akhirati. Ini yang harus dipahami kuat-kuat. Dunia ini adalah ladang, adalah yang paling enak memang mazra'ah diartikan ladang lah. Dunia ini ladang akhirat. Dunia ini ladang akhirat. Wala yatimuddinu illa bidunya. Agama ini tidak akan lengkap, tidak akan sempurna kecuali dengan dunia. Jadi melulu kita ini di dunia. Jamaah. Jangan berhayal di akhirat mau jadi orang baik, itu salah. Jadi orang baik itu di dunia. Akhirat tempat ngambil kebaikan, jemaah.
hasil, gajilah, bahasa orang sekarang gajilah jamaah. Kadang ladang itu, konsep ladang adalah mengolah, bukan nelayan. Maka Imam Ghazali bagus sekali ungkapannya. Jadi dunia ini ladang akhirat. Jadi bukan dunia ini laut akhirat. Karena nelayan tak mengolah. Nelayan langsung datang, ambil, bahwa dia ada bekerja, ya. Tapi ladang dia mengolah. Yang ada semak dia bersihkan, dia tanam, dia jaga. Jadi bukan sekadar usaha untuk ada hasil, bukan. Tapi dalam itu ada pengolahan. Maka di dalam Islam dunia ini perlu diolah. Jamaah. Agama tidak sempurna tanpa ada kehidupan dunia. Ini harap difahamkan jamaah. Jadi dunia ini kita rebut. Ambil. Nah, cuma ambil dia untuk akhirat. Nah, jadi untuk keselamatan kita di akhirat. Wal mulku wad dinu tau'aman. Jadi macam dua saudara kembar. Jadi kekuasaan di dunia ini dan agama itu bagai saudara kembar. Agama adalah dasarnya, sedangkan penguasa atau sultan adalah penjaganya. Jadi jamaah, agama ini dia dijaga oleh kekuasaan. Kalau tak ada kekuasaan tak bisa. Ini maka saya pernah sampaikan. Andai Pak Kepling mengatakan kami tak izinkan bangun musalla, tak bisa. Tak bisa, itu kekuasaan jemaah. Kita tak bisa. Jangankan Kepling yang mengatakan itu. Jangan lupa kita sejarah masa Khalifah Umar. Amr bin As mau bangun masjid, terkena tanah orang Yahudi. Dia tetap mau bangun masjid. Warga Yahudi, warga negara Islam, beragama Yahudi lapor ke Khalifah Umar, masjid tak jadi didirikan. Coba aja. Tak jadi. Janganlah tengok tingkah orang Islam sekarang. Kalau orang Islam sekarang, jalan umum pun ditutupnya untuk pesta sunat anak dia. Jalan umum pun ditutupnya untuk pesta nikah anak dia. Jalan umum pun ditutup dia untuk pesta wisuda anak dia. Kita tak ada urusan dengan pesta-pesta itu hak dia. Tapi menutup jalan umum, maka kalau kita berceramah, bercerita, Islam itu agama yang memberikan keselamatan, kedamaian, apa mengganggu ya? Itu yang ada dalam pemahaman orang sekarang jemaah. Tapi kalau sejarah Islam yang dipahami baik-baik orang Islam akan ajarannya, jangankan penguasa melarang bangun masjid. Warga pun kalau hak dia terganggu, masjid tak jadi bangun. Kalau awak sekarang, yang punya tanah awak usir. Demi bangun masjid. Awak kata sabilillah. Sabilillah, demi agama. Beda. Makanya dulu orang Kristen, orang Yahudi senang kalau penguasanya orang Islam. Karena tenang rasa orang itu sedap. Sekarang awak pening kepala, jamaah. Ya, tidur pun payah. Sampai dekat subuh orang Islam bermusik-musik, berjoget-joget. Kita bukan cerita fikih hukum musik, itu lain bab. Jamaah, macam bukan Islam. Ini kita mengkritik diri kita sendiri, jamaah.
Tentu tidak semua orang Islam begini, tidak semua daerah begini, jamaah. Makanya agama itu dasarnya, sedangkan penguasa itu penjaga agama, jamaah. Apa saja yang enggak ada dasar, dia roboh. Apa saja yang tak dijaga, dia hilang. Mala aslalahu famahdumun wa mala harisalahu fada'iun. Apa saja yang enggak ada dasarnya roboh. Semuanya pakai dasar, semuanya pakai dasar. Bahasa orang sekarang fondasi. Tak fondasi roboh nih. Jamaah, agama ini fondasi, tapi perlu dijaga. Penjaganya penguasa. Jadi penguasa itu di dalam Islam penting. Saya ulang berkali-kali untuk ingat ngaji kita. Jangan dipahami ulama tidak mengerti politik. Jangan dibilang ulama tak mengerti politik. Atau ulama tak boleh berpolitik. Keliru. Cuma kan ada politik praktis. Ada moral politik. Salahkah ulama berpolitik praktis? Dari ulama jadi wali kota, ulama jadi gubernur, ulama wali kota, bupati, jadi gubernur, jadi presiden, perdana menteri. Salah? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Yang jadi masalah bukan itu. Sanggup tidak? Sebab pada kenyataannya kita lah di sini, kalau dia sudah jadi penguasa atau berpolitik praktis, tentu kerjanya akan semakin berat. Yang selama ini awak mendapat pelajaran dari dia, tak bisa lagi ngaji dia. Ini jadi repot ini jemaah. Makanya dalam perjalanan sejarah kita, ulama-ulama itu selalu berada pada moral politik, bukan pada politik praktis. Jadi dia tukang jewer, lampu kuning, udah agak ngemper sedikit nih, lurus balik. Itu tugas ulama. Mesti begitu? Tidak juga. Sebab Rasulullah itu penguasa politik, juga Rasulullah itu pada moral politik. Kan saya sudah sebut Rasulullah itu nabi, ulama, penguasa. Meninggal beliau, tak ada lagi nabi. Yang empat itu ulama, penguasa. Dalam perjalanannya sulit. Bukan kita kata tak boleh, sulit. Jadi jangan nanti kita kata masuk ustaz jadi Kepling. Itu biar tak ada masalah. Cuma yang jadi persoalan itu, yang jadi kalaupun mau kita masalahkan bukan secara boleh tidaknya, teknisnya. Sebab kalau dia sudah jadi Kepling, pas ngajar nanti dia awak ngaji, ada aja warga nanti datang. Pak, si pulang sana laki bini berkelahi. Urusan siapa tuh? Kepling. Dia tak boleh bilang, ya saya mana tahu, saya ngaji nih, tak bisa. Urusan warga nih diurus semua. Udah, tak bisa lagi awak yang ngaji pun macam mana lah. Tak mungkin awak larang. Dia ini urusan warga. Ini persoalan teknis jamaah. Apalagi kalau naik ke tingkat kelurahan. Naik ke tingkat kecamatan. Teruslah sampai presiden. Maka sudahlah, supaya jangan pusing-pusing, biar ada yang di politik praktis, biar ada yang di moral politik. Tukang jewer. Sombong kali tukang jewer. Bukan, pada faktanya kita manusia ini mungkin salah. Maka ada yang mengingatkan kita. Idealnya begitu. Jamaah, meskipun dalam kenyataannya kadang kita lihat orang yang di moral politik justru dia tidak menjaga moral. Mestinya dia menjewer penguasa, justru malah dia bersekutu dengan penguasa. Ya itu tidak kita tolak pada kenyataan. Tapi begitulah jamaah.
Wala yatimul mulku wadzabtu illa bisultani. Tidak sempurna kekuasaan dan manajemen kekuasaan dan pengaturan kehidupan ini adzabtu illa bisultani, kecuali ada yang jadi penguasa. Mungkin diterjemahkan sultan. Terserahlah, tidak mesti sultan. Tidak mesti, yang penting ada penguasa. Sudah, lingkungan kami tak ada keplingnya. Tak ada keping. Kami damai semua. Oke. Pas nanti pemerintah, katalah dari pusat kirim ada keperluan kepada gubernur. Dari gubernur kirim kepada seterusnya. Sampai bawah sampai lurah. Dari lurah mau dikasih ke tempat kita. Siapa yang dipercaya? Kami nggak ada lingkungan-lingkungan, Pak. Manalah bisa. Siapa yang mau dipercaya? Jamaah, kita sudah ada dalam kondisi kehidupan seperti ini. Kehidupan seperti ini menghajatkan adanya pengaturan-pengaturan. Adalah mesti kepala lingkungannya. Jamaah, gitu ya. Wa tariqud dabti fi fasl khusumati bil fiqh. Cara pengaturan kehidupan ini dalam kaitannya menyelesaikan perselisihan itu dengan ilmu fikih. Maka jangan dipahami fikih itu tidak mengatur urusan politik. Dia mengatur. Tapi kan selama ini kita kalau belajar fikih yang terbayang najis, wudu. Karena memang dari dulu itu saja yang diajarkan guru kita. Padahal ada fikih terkait politik. Sampai belakangan zaman modern ini dibuat khusus. Fiqhus siyasah. Fikih siyasah. Siasat politik. Tapi dibuat fikih politik. Tapi kita tak pernah mengajikan. Sebab kalau dingajikan nanti, saya tak tahu apa pertimbangan guru-guru kita tak mengajikan. Dikesankan kalau dingajikan nanti berpihak pada kelompok tertentu. Mestinya tak begitu. Misalkan ustadznya daripada partai A. Dia ceritakan politik. Nanti khawatirnya digiring ke partai mestinya tak begitu. Kita masih tahu ya, Pak. Jadi kekuasaan itu penting. Sebab kekuasaan itulah haris, penjaga semestinya. Pada prakteknya kita harus cerdas melihat. Wa kama anna siyasatal khalqi bisultanati laysa min ilmi dini fi darajatil ula. Sebagaimana bahwa pengaturan hidup ini dengan adanya kekuasaan, bahasa kita ringkasnya kekuasaan. Itu pada dasarnya laisa min ilmi dini. Itu bukan ilmu agama. Pada dasarnya itu bukan ilmu agama. Fit darajatil ula, pada derajat yang pertama. Pada kalimat derajat pertama bisa diterjemahkan pada dasarnya politik, bukan ilmu agama. Bal huwa mu'inun ala ma la yatimud dini ala ma la yatimud dinu illa bih. Tetapi politik ini menjadi alat yang membantu kita terhadap agama, karena agama tidak sempurna tanpa adanya kekuasaan. Jamaah. Ini saya contohkan zaman dulu, nanti baru saya contohkan zaman sekarang. Dulu ada sumur, sekarang masih ada sumur lagi. Kalau kita ambil air ke sumur, masih ada sumur sekarang? Oke. Bisa tidak kita pindahkan air dalam sumur tanpa timba? Nanti ada yang jawab bisa nih. Pakai ayat kursi, Pak.
katanya. Nanti ada yang bilang tuh. Terus nanti kalau Allah mau, kata dia. Mau tak mau mesti pakai timbang. Jamaah, mau tak mau pakai timbang. Kita cerita spesifik. Beruduk pakai air. Apa hukum beruduk? Wajib. Kalau begitu, apa hukum menyediakan timbang? Itulah kaidahnya. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa saja perbuatan wajib tak bisa lengkap atau tak bisa kita kerjakan tanpa dia, maka dia wajib. Agama tak lengkap, tak bisa kita kerjakan tanpa dia, maka dia wajib. Jamaah. Agama tak bisa kita kerjakan tanpa dia, maka dia wajib. Nah, ini harap difahamkan. Fakadzalika ma'rifatu thariqis siyasati. Begitulah kita mengenal cara bersiasat, jalan berpolitik itu. Tanpa politik nggak bisa. Nggak bisa, jamaah. Tanpa politik nggak bisa. Sebab kekuasaan itu mesti ada. Sampai Nabi bilang, kalau kalian pergi jalan-jalan, pergi jalan-jalan. Kok jalan-jalan lah? Ada 3 orang kalian, 3 orang. Misalkan kalian ada 3 orang pergi jalan-jalan kemana? Mesti ada satu yang jadi. Kalau bahasa Medan, ketua. Mesti ada satu jadi ketuanya. Politik tak ada? Politik. Politik itu seni pengaturan. Kan kita udah ngaji jamaah. Jangan dipahamkan politik itu partai-partai, ada kantor DPP, ada. Jangan, itu pun masuk politik. Tapi bukan itu saja. Jadi politik itu thariqus siyasati, seni pengaturan. Jangan. Dan manusia ini maunya teratur. Nah, bukan kita salahkan sekarang ini bukan politik, bukan politik. Tapi yang harus difahamkan kepada kita, difahami oleh kita adalah seni pengaturan. Kalau ada 3 kalian, satu angkat sebagai amir, pemimpinnya, ketuanya. Rasulullah sebut begitu, jamaah. Cuma yang dipahamkan oleh umum sekarang, kalau politik ini mesti jadi presiden, mesti jadi gubernur, ada partai. Kalau tak begitu tidak disebut politik. Keliru. Kita bisa duduk pagi ini pun karena politik. Jamaah, kalau tak ada politik, kacau nih hidup nih. Khubar habir. Khubar habir jamaah. Centang perenang kita ini. Kalau tak ada pengaturan. Pengaturan itulah politik. Meskipun dalam perjalanannya kita tengok tak begitu. Karena orang berpolitik bukan lagi untuk pengaturan, tapi untuk kekayaan harta dia. Nah, itu bukan membuat kita alergi dari politik. Tak boleh, jemaah. Cuma macam tadilah. Pada kenyataannya kalau berpolitik pada sekarang ini, kalau orang yang secara Islam lah, dia paham agama Islam, lantas cebur langsung, ini ada risiko yang berat. Jamaah, ada risiko yang berat. Jangan keliru ya. Jadi seni mengatur kehidupan ini melalui kekuasaan memang dia bukan agama pada dasarnya, tetapi dia masuk dalam aturan ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ma la yatimud dinu illa bihi fahuwa minad din.
Contohnya lah di sini dicontohkan Imam Ghazali. Kalau cara sekarang saya tadi cara dulu timba jamaah. Cara sekarang kita contohkan pagi ini. Mengapa kita bisa baca kitab ini sekarang pagi ini? Karena ada lampu kan? Lampu. Tak usah tekan saklar. Hidup lampu. Tak usah tekan saklar. Hidup lampu. Hidup. Kalau Allah mau, kata, begitulah cara berpikir kita ini dah kacau. Kalau Allah mau, kata, kalau begitu cara kita menjawab atau cara kita berfaham, usah mengaji. Kalau Allah mau, kita berilmu. Usah bekerja. Kalau Allah mau, ada duit. Usah. Inilah penempatan yang salah. Maka wajib tidak kita tekan saklar? Wajib. Padahal yang kita perlukan saklarnya atau lampunya. Cahaya lampu itu yang kita perlu, bukan saklarnya. Tapi tak bisa hidup cahaya lampu tanpa tekan. Lampu tak hidup, cahaya tak kita dapat tanpa tekan saklar. Itu namanya sarana. Jadi sarana itu penting jamaah. Kalau pakai kaidah, tadi pakai ini bukan kaidah. Malayatimul wajil. Ini kaidah. Malayatimul wajil itu kaidah. Ada lagi lil wasaili hukmul maqasidi. Terhadap sarana status hukumnya bagaimana tujuannya? Tujuannya cuma itulah juga sarananya. Tak bisa kita baca tanpa cahaya lampu, maka mesti ada saklar. Jamaah. Itu gitu. Contohnya haji. Kita baca dulu kitab Imam Ghazali, baru kita contohkan sekarang. Sama pun jamaah ayat. فَمَعْلُومًا الْحَجَّ لَا يَتُمُّ إِلَّا بِبَدْرَقَةٍ تَحْرُسُ مِنَ الْعَرَبِ فِي الطَّرِيقِ وَلَكِنَّ الْحَجَّ شَيْءٌ وَسُلُوكَ الطَّرِيقِ إِلَى اللَّهِ شَيْءٌ ثَانٍ وَالْقِيَامُ بِالْحَرَاسَةِ لَا يَتِمُّ الْحَجُّ إِلَّا بِهَا شَيْءٌ ثَالِثٌ وَمَعْرِفَةُ طُرُقِ الْحَرَاسَةِ وَحِيَلِهَا وَقَوَانِينِهَا شَيْءٌ رَابِعٌ. Contoh, ibadah haji. Itu tidak bisa kita sampai datang ke tanah suci di perjalanan kecuali ada penjaga yang menjaga di perjalanan dari kejahatan orang Arab. Imam Ghazali sendiri sebut begitu. Jamaah. Imam Ghazali orang Arab. Awak terjemahkan. Jadi penjaga itu penting. Kafilah, tahu kafilah? Rombongan. Bayangkanlah dulu haji zaman dulu. Ada kafilahnya. Ini di perjalanan mesti dijaga dari kejahatan orang Arab. Padahal di negeri Arab. Penjaganya pun orang Arab. Ini bukan ada hubungan diskriminasi ras. Tidak. Penyamun Arab itu jamaah berbahaya. Kalau tidak dijaga, nanti jamaah haji tidak selamat tunaikan ibadah haji. Tak boleh kita bilang memang Arab jahat-jahat. Oh, tak ada hubungan. Jahat tak ada hubungan dengan ras. Di dunia dulu, dari dulu awak kenal di dunia orang Indonesia ramah-ramah. Copet, begal, koruptor, coba itu jamaah. Bukan orang Indonesia itu. Jadi kalau disebut Arab, Imam Ghazali menjelaskan, inilah jujurnya ulama itu. Orang Arab pun ada yang jahat. Tak satu dua yang baik. Bahkan Rasulullah orang Arab. Jadi bukan ke sana. Jadi rombongan haji maklum sudah itu. Tak bisa dia selamat menunaikan itu kecuali adanya penjaga yang mengawal, menjaga mereka di jalan dari orang Arab. Satu. Kedua pula, haji satu hal,
menempuh perjalanan itu satu hal pula. Nah, jadi penjaga satu, haji itu satu, ibadah haji itu satu hal. Menempuh perjalanan itu hal yang lain pula. Yang ketiga pula, penjaga. Itu lain pula. Mengenal jalannya. Mengetahui rute untuk sampai ke tanah suci. Kemudian taktik, strategi, aturannya. Ini hal yang lain pula. Mungkin kalau diterjemah disebut yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Itu tak penting. Yang penting hal-hal. Hubungkan dengan kita. Kalau orang Indonesia mau tunaikan ibadah haji, apa hal pertama kali yang wajib ada? Hah? Apa? Duit. Nah. Mungkin kita pernah ngaji bab haji fikih. Ada diterangkan duit situ. Coba yang pernah ngaji fikih tentang haji. Mana ada duit situ? Jamaah. Tak ada duit situ. Orang itu cerita hukum haji yang wajib, yang membatalkan, yang rukun, yang sunat, yang makruh, yang buat denda, yang itu duit ada situ. Karena ceritakan hukum saja, jamaah, hukum saja. Cuma memanglah disebut ada biaya pergi pulang. Ya kalau di orang Makkah perlu biaya pergi pulang. Mana perlu orang keluar, dah. Tahu selesai dia jamaah. Tetapi uang harus kita ceritakan. Haji satu hal, duit satu hal. Dah. Cara kita sekarang lah di Medan ini, aku tak cerita seluruh Indonesia apalagi seluruh dunia. Medan inilah. Perlukah ada kelompok bimbingan ibadah haji? Yang disingkat KBIH. Kalau cara Medan sini. Perlu? Oh tak perlu tuh, tak ada dalam kitab. Tak bisa. Haji satu bab, duit satu bab, KBIH satu bab. Awak perlu belajar manasik. Atau usah belajar manasik, masjid aja ngaji cukup. Sekarang dah tidak, jamaah. Perlu KBIH. Dulu kalau haji awak cukup daftar sendiri. Urus sendiri. Dulu begitu. Sekarang tidak. Ma la yatimul hajju illa bihi fahuwa kal haji. Haji tak bisa tanpa yang lain. Maka yang lain itu macam haji itu juga jamaah. Mau tak mau ikut awak belajar manasik. Itu yang bahagian perlu. Atau kalau tepung tawar kenduri itu bukan perlu sama haji. Enggak ada tepung tawar bisa haji. Enggak ada duit bisa haji. Tak bisa. Jangan dibuat aneh. Tepung tawar kenduri sana, kenduri sini. Kita ada hubungan dengan tubuh si haji. Alhamdulillah. Tanggalnya udah sampai, duit pun ada. Tak ada pesawat. Bisa? Tak bisa. Maka seakan-akan hukum pesawat sekarang ini sudah sama dengan hukum haji. Jamaah. Itu kira-kira begitu. Kami tak mau naik pesawat. Jalan darat aja. Mungkin cara orang Malaysia bisa. Karena daratannya bersambung. Cara kita tak bisa. Kita mesti nyeberang laut. Okey, tak mau naik pesawat tak usah. Mau tak mau perlu transportasi laut. Jamaah. Mau tak mau. Kapal. Kami tak perlu kapal. Sampan aja. Iyalah orang kau tinggal di Batam. Tinggal seberang kau sikit. Sampai. Bisa. Jamaah. Tapi tetap saja sarana. Hati-hati. Jadi, ya Kak Imam Ghazali contohkan kan masa dulu. Masa sekarang ini ada enggak pengawas perjalanan, pengawal penjaga perjalanan kita?
adalah langsung negara turun tangan. Bukan orang per orang lagi. Sampai kerjasama G2G. Pemerintah ke pemerintah urusan ini. Tak bisa sembarangan. Arab Saudi lebih sibuk lagi. Mau tak mau daerah itu diperluas, dipercantik. Dari mana dapat duitnya? Ya dari bayaran haji kita. Kan kita bayar pajak mau haji. Mau haji bayar pajak tidak? Ke pemerintah Arab Saudi. Bayarlah. Visa itu apa kalau tak pajak? Arab Saudi dapat. Pemerintah kita dapat duit tak dari kita? Ya dapat. Dapat. Semua dapat. Wah, jamaah. Apa saya mau ceritakan? Kalau contoh Imam Ghazali ini sikit yang beliau sebut. Haji, penjaga, perjalanan, mengetahui taktik, strategi sih. Kalau kita sekarang lebih banyak lagi jamaah. Dah, alhamdulillah. Jadi, angah-angah mau haji ngah. Iyalah. Buat paspor. Tak ada bid'ah tu paspor. Haram. Mana ada paspor-paspor. Agama ni mesti mudah. Enggak boleh susah-susah. Udah. Jadi macam mana angah mau haji? Ya, hajilah awak dah bayar dah. Jadi tak ada paspor. Tak ada, tak perlu. Serah pada Allah Ta'ala. Kira-kira berangkat haji tak? Tidak. Tak bisa. Mesti ada paspor. Jamaah. Mesti ada. Begitulah saya mau menjelaskan sama kita. Kaedah tadi itu. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa saja yang wajib la yatim, tak bisa kita penuhi dia kecuali dengan sesuatu ini, maka sesuatu ini pun hukumnya wajib. Ayolah jamaah, luas-luaskan cara kita berfaham, luas-luaskan cara kita mengerti jamaah. Agama pun begitu. Tak bisa dia tanpa ada yang jadi penguasa. Tapi yang di dalam agama ini kekuasaan itu maknanya luas. Luas. Tempat kalian ada wirid? Ada. Tapi tidak malam Jumat. Tempat kami wiridnya malam Selasa. Itu pula bisa warga sini. Siapa? Ketua STM? Nggak ada. Kami-kami aja kalau wirid. Kira-kira mungkin nggak ada yang begini? Jemaah. Tak bisa. Jangankan kita. Sejarah purba manusia. Sejarah purba manusia. Mesti ada yang jadi pemimpin. Sejarah purba. Mesti ada yang jadi pemimpin. Jemaah. Itulah politik. Cuma mungkin belakangan dipersempit orang makna politik itu sebatas yang macam sekarang. Menjadi ini ada partai, ada segala macam. Bukan kita kata itu tidak politik. Itu pun politik. Tapi luas urusan politik. Besok libur ya? Isra Mi'raj. Selasa libur. Rabu siapa yang menetapkan? Enggak, yang menetapkan siapa? Kan penguasa. Politik tidak? Politik. Tahu-tahu kita bilang, nggak usah politik. Jadi yang menetapkan tanggal-tanggal itu siapa? Yang menetapkan kalender itu berlaku siapa? Yang buat besok libur siapa? Kalau tidak politik, maka jangan alergi sama politik. Cuma tadilah pengaturan. Pembahagian itu ada. Ada politik praktis, ada moral politik. Balik dalam masalah kekuasaan, pengaturannya itu ada dalam ilmu fikih. Pengaturannya itu ada dalam ilmu fikih. Wahasilu fanil fiqhi ma'rifatu turuqis siyasati wal harasati. Ringkasnya fak politik
Bahagian ringkasnya, fikih. Bahagian fikih itu adalah mengetahui cara-cara berpolitik, cara-cara bersiasat dan pengawasan, penjagaan. Itu fikih jemaah, itu dalam fikih. Diatur. Siapa jadi imamnya nih? Siapa-siapa aja lah suka-suka jadi imam, makmum. Ya, mana bisa begitu? Itu perlu ada aturan. Politik tidak? Politik. Kita mengaji ini pun politik tidak nih? Politik. Cuma dalam pengertian umum lah. Kan perlu ada pengaturan. Kita mengaji hari apa sampai kapan seterusnya. Semua ada aturannya. Politik itu aturan. Siasah. Seni. Seni mengendalikan. Seni mengatur. Ini kalau tak diatur kan hubar habir ini. Meja sana, kursi sini, saya duduk di ujung sana, kita sebahagian sini, sebahagian pula di luar. Kacau begini. Jemaah, kacau. Jadi wahasilu fanil fiqhi ma'rifatu turuqis siyasati wal harasati. Ringkasnya, bahagian fikih itu mengetahui cara-cara bersiasat dan pengawasan. Ya. Nah, ada hadis disebut oleh Imam Ahmad dalam kitab beliau. Wa yadullu ala dzalika ma ruwiya musnadan. Menunjukkan atas apa yang telah kami jelaskan di atas itu, kata Imam Ghazali. Hadis yang diriwayatkan bersanad, bersambung, di antaranya oleh Imam Ahmad. Apa dia? La yuftin nasa illa salasatun. Ada 3 pihak yang boleh memberikan fatwa. Tidak boleh memberi fatwa kepada orang ramai kecuali 3 pihak. 1, amirun, penguasa. Au ma'murun, atau wakilnya. Au mutakallifun. Perhatikan ya. Siapa yang dimaksud dengan amir? Fal amiru huwal imam wa qad kanahumul muftina. Amir itulah imam, penguasa. Mereka adalah pemberi fatwa, mufti. Maka di dalam sejarah Islam kita tak jarang menjumpai penguasa itu orang alim. Mereka membimbing kita, jamaah. Wal ma'muruna ibuhu. Yang dimaksud dengan al-ma'mur adalah naib. Naib ini mudahnya pahamkan kepada kita wakil. Wakil penguasa. Yang ketiga al-mutakallif. Siapa itu? Bukan penguasa, bukan naibnya. Wa huwa alladhi yataqalladu tilkal uhdata min ghairi hajatin. Itulah orang yang terlibat di dalam pemberian fatwa padahal tak perlu. Kalau cara kita, orang yang tidak layak, tidak pantas berfatwa tapi berfatwa. Jamaah. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yahtarizuna 'anil fatwa. Mereka menjaga diri betul-betul untuk tidak mudah-mudah memberi fatwa. Hatta kana yahilu kullu wahidin minhum 'ala sahibihi. Sampai-sampai para sahabat itu saking berhati-hatinya kalau diminta fatwa, mereka berkilah agar pergi ke sahabat yang lain. Sahabat yang lain pun kalau ditanya berkilah agar pergi ke sahabat yang lain. Kilah ini artinya jamaah bersiasat agar jangan dia yang memberi fatwa, beri kepada yang lain. Cuma di masyarakat kita kilah ini jadi buruk maknanya. Padahal kilah ini bagus maknanya jamaah. Kilah itu hayalam tabulat, hilatun, artinya siasat jamaah. Okey? Jadi kalau ditanya hukum sahabat Nabi itu selalu berwaspada, berhati-hati. Saking hati-hatinya dia tunjuk sahabat yang lain. Dia ajalah. Yang ini pun tunjuk, yang ini pun tunjuk.
tetapi wa kanu la yahtarizuna idza su'ilu an ilmil qur'ani wa tariqil akhirah. Tapi mereka tidak mau menjaga diri, tidak mau mengelak apabila ditanya tentang ilmu Al-Qur'an dan jalan menuju akhirat. Maka macam kita pun mari tiru sahabat. Kalau tak ahli kita dalam hukum jangan jawab, tapi tetap ajak orang untuk cinta Al-Qur'an dan pergi ke akhirat. Yang dimaksud pergi ke akhirat adalah seluruh kegiatan hidup kita di dunia ini bagaikan kebun menuju akhirat. Nah, ini mah bukan maksud pergi ke akhirat ngaji aja, sembahyang aja, wirid aja, bukan itu. Seluruh kita lakukan di dunia ini fokusnya ke akhirat. Terus, jadi ada amir, ada makmur, ada mutakallim, jamaah. Dalam mungkin ada teks Arabnya di situ. Ada mutakalif. Mutakalif ini artinya jamaah orang yang kalau bahasa masyarakat enggak kurang enak. Orang yang cari orang yang cari masalah. Dia bukan ahli, tapi dia mau terlibat situ. Macam kita. Jadi itu namanya mutakallif. Yang bukan urusan dia campuri, dia urus. Ya orang sekarang sebutnya memang kepo, jamaah. Itu mutakallif. Jadi yang memberi fatwa itu 3 kata Rasulullah. Amir, makmur, mutakallif. Amir memang dia ahli, naib memang dia punya kekuasaan, punya otoritas untuk sampaikan fatwa, tapi mutakallif tak punya, jamaah. Karena memang bukan orang perlu. Dia tanya, dia jawab saja. Cuma dalam sebahagian hadis bukan kata-kata mutakallif. Dalam sebahagian, kalau di sini kan amir, makmur, mutakallif. Tapi sebahagian hadis nanti bunyinya amir, makmur, murai. Murai ini kalau cara kita caper. Orang yang suka cari perhatian. Fa inna man taqallada khatar al-fatwa wa ghair muta'inil hadith fala yaqsidu bi ila talabal jawal mal. Orang yang terlibat di dalam pemberian fatwa. Yang pemberian fatwa ini bisa menimbulkan risiko hukum. Sedangkan dia sebetulnya tidak diperlukan dalam memberi fatwa itu. Tapi dia merasa perlu. Dia merasa perlu memberi fatwa itu. Padahal dia sebenarnya tidak diperlukan. Maka tiadalah tujuan dia sebenarnya kecuali untuk cari megah dan harta saja. Bahasa kita cari megah dan harta ini disebut cari perhatian. Jadi kalau memang kita tidak diperlukan, lantas kita merasa dipentingkan, itulah orang riya. Maka dalam hadis tu disebut Rasulullah amir, makmur, murai. Satu hadis amir, makmur, murai. Satu hadis amir, makmur, mutakallif. Mutakallif artinya tadilah kalau bahasa kita memberat-beratkan diri sendiri. Itu mutakallif. Murai yang cari perhatian. Maka jamaah, fatwa itu penting. Senang kita kalau penguasa kita mengerti agama. Kalau dia tak mengerti agama, dia merasa penting berjumpa dengan yang mengerti agama. Itu kita senang, jamaah. Ya, baik. Pagi ini sampai sini dulu. Akan datang pertanyaan lebih luas. Macam mana kok cerita politik ini masuk pula urusan agama, masuk pula fikih? Macam mana nih penjelasan ini? Ini lebih luas lagi. InsyaAllah akan dijelaskan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.